Kembali lagi bersama Mbak Laras, Bu Emi, Pak Sim. Nah, anak-anak, kira-kira kita ini lagi ibadah di mana ya? Iya, di mana ya Mbak Laras kita ini? Mana ya, Bu? Kita lihat yuk ke belakang. Inilah gedung gereja kita. GKJ Sampangan Kradenan. Nah, anak-anak, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama balik berdiri, kita mau memujikan hari ini kurasa bahagia. Mari kita balik berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari Mbak Laras. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Yesus. Saat ini anak-anakmu ingin kembali Tuhan bertemu dengan Engkau, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan. Berkatilah acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Semoga tangan kuasa-Mu saja Tuhan yang mampukan kami, yang memberikan semua kebaikan atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh sempurna ini kami panjatkan kehadiran-Mu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya anak-anak. Kita pagi ini, hari Minggu, kita dapat pertemukan lagi dalam acara sekolah minggu online. Ya, online. Sekolah minggu online. Walaupun kita online, tetapi kita tetap masih sehati ya dengan anak-anak. Kita selalu sehati. Kita harus tetap semangat ya, Bu Eni. Semangat. Yuk, biar kita lebih semangat. Pagi ini kita akan senang ya Pak Laras. Betul, kita mau menggerakkan badan kita supaya nggak letih lesu. Betul, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya langit. Yeah. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Segala lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih
Alkitab. Jadi, tapi Mbak Laras ya, kita siapkan dulu Hati kita, hati kita, Alkitab kita. Alkitab kita. Nah, duduknya juga harus bagaimana, Mbak? Harus duduk yang rapi, sopan, tenang, Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya yang akan membawakannya? Rahasia. Sebelum itu kita mau menyanyi dulu Bu Eni. Oh gitu. Ya, kita mau nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab, lalu ku baca. Terus apa? Strek. Masih ingat kan? Yuk, bersama-sama kita musikan. Alkitab, lalu ku baca. Strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertembus dari jiwaku. Berbuah, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertembus dari jiwaku. Berbuah, Laras, Ya, mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya, Bu? Mungkin Pak Simon tahu. Pak Bagus. Pak Bagus. Benarkah Pak Bagus? Pak Bagus ada gini-gini berarti bukan ya? Bukan Pak Bagus, salah tuh Mas Simon. Bukan salah Kurang benar. Iya. Langsung aja Bu, kita tanyakan. 1, 2, 3. Pak Bowo. Pak Bowo. Betul Mas Simon. Ternyata Pak Bowo. Sekali lagi yang lebih keras. Oke. 1, 2, 3. Pak Bowo. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik-baik dan sehat-sehat semua. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah cukup lama kita tidak bertemu, kita tidak berjumpa secara langsung. Tetapi Pak Bo yakin anak-anak semua tetap memuji memuliakan nama Tuhan di rumah masing-masing. Selama libur sekolah atau belajar di rumah ini, ya, anak-anak tentu banyak melakukan hal. Ya. Pak Bo mau tanya nih pada kalian semua, siapa di antara kalian yang selama belajar di rumah ini oleh karena virus corona atau COVID-19 ini membantu kakak, membantu orang tua, membantu kakek, nenek, atau atas kemauan sendiri mencoba untuk menanam tanaman, baik itu tanaman hias ataupun pohon-pohon yang lain. Tentu sangat menyenangkan, bukan? Ya, untuk tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, untuk menjadi sebuah tanaman yang bagus, tentu dibutuhkan perawatan, ya, disiram, dipupuk dan lain sebagainya. Nah, pagi ini berkaitan dengan itu, Pak Bowo mau bercerita tentang seorang penabur, ya, seorang penabur benih. Mari kita landasi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan membaca bersama firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan yang ke-20.
ke-23. Sebelum kita membaca lebih lanjut Alkitab kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari yang indah ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Walaupun anak-anak berada di rumah masing-masing hanya melihat melalui tayangan streaming, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menggerakkan hati anak-anak kami untuk boleh bersekolah minggu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang berkisah tentang seorang penabur. Berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami, sehingga kami semua boleh mengerti akan arti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kita bersama-sama akan membaca Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi setelah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Inilah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Amin. Anak-anak, berdasarkan firman Allah yang sudah kita baca bersama tadi, Pak Bo mau cerita tentang kisah seorang penabur, seorang petani yang bernama Pak Dudun. Mau dengar ceritanya? Oke, diperhatikan, disimak baik-baik ya. Anak-anak, Pak Dudun ini adalah seorang petani yang sangat sukses. Sawahnya luas membentang, kemudian kebunnya luas. Ya. Kebun yang luas itu ditanami berbagai macam tanaman. Sawahnya yang membentang luas juga ditanami padi yang bagus.
Pada suatu hari, Pak Dudun ingin menabur benih kedelai di kebun yang dia miliki. Pak Dudun mempersiapkan benih-benih itu. Pak Dudun mempersiapkan wadah atau tempat untuk menaruh bibit kedelai itu sehingga dapat dengan mudah dibawa menuju ke kebun Pak Dudun. Di dalam perjalanan, Pak Dudun menaburkan beberapa benih kedelai di sepanjang jalan yang dia lewati. Pak Dudun berpikir pasti benih-benih kedelai itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian Pak Dudun melanjutkan perjalanan lagi dan sampai di tanah yang penuh dengan bebatuan. Pak Dudun juga berpikir, bagaimana kalau benih kedelai itu ditaburkan di tanah yang penuh dengan bebatuan. Dan Pak Dudun menyebar benih kedelai tadi di tanah yang penuh dengan bebatuan itu. Setelah itu, Pak Dudun melanjutkan perjalanannya lagi dan sampailah Pak Dudun di tempat yang penuh dengan semak belukar. Di situ pun Pak Dudun ingin mencoba untuk menabur benih ya di tanah yang penuh dengan semak belukar. Setelah semuanya selesai, Pak Dudun kemudian melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kebun di mana Pak Dudun biasa menanam pohon-pohonan atau tanaman-tanaman yang menghasilkan buah yang lebat oleh karena tanahnya yang subur. Sampailah Pak Dudun di kebunnya dan kemudian Pak Dudun menanam benih-benih biji kedelai yang dia bawa itu sampai selesai. Setelah semuanya beres, Pak Dudun kemudian beristirahat, ya, makan siang di kebun itu. Dan setelah semuanya selesai, Pak Dudun kemudian kembali ke rumah. Adik-adik, beberapa hari kemudian Pak Dudun ingin melihat bagaimana hasil dari penyebaran benih-benih biji kedelai yang sudah dilakukannya beberapa hari yang lalu. Pak Dudun kembali melalui jalan yang sama menuju ke kebun Pak Dudun. Tetapi di sepanjang jalan yang dia pernah tabur benih-benih kedelai itu, ternyata tidak ada satupun yang tumbuh. Wah, pasti dimakan burung ini atau dimakan ayam ini, sehingga tidak ada satupun benih biji kedelai yang kemudian tumbuh di jalan yang dilalui Pak Dudun. Akhirnya sampailah Pak Dudun di tanah yang penuh dengan batu-batuan. Di situ Pak Dudun melihat ada beberapa biji atau benih kedelai yang tumbuh tetapi sudah mati, anak-anak. Benih yang diharapkan Pak Dudun bisa tumbuh dengan baik di tanah berbatu itu ternyata tumbuh tetapi mati. Karena apa? Karena akar dari tanaman itu tidak bisa masuk ke dalam tanah. Tanah yang tipis mengakibatkan akar yang tumbuh itu kelihatan. Sehingga ketika tersengat sinar matahari, ya, ketika terkena sinar matahari yang terik, yang panas, tanaman itu kemudian menjadi layu dan pada akhirnya mati. Anak-anak, Pak Dudun melanjutkan perjalanan hingga sampai kemudian di tanah yang penuh dengan semak berduri. Di situ Pak Dudun menjumpai
tanaman kedelai yang tumbuh. Tetapi pertumbuhan tanaman kedelai yang ada di tanah yang penuh dengan semak belukar itu tidak seperti yang diharapkan. Tanaman itu kurus, anak-anak. Tanaman itu kecil, tidak bisa tumbuh dengan baik. Tidak seperti yang diharapkan oleh Pak Dudun. Pak Dudun kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga sampailah Pak Dudun di kebun yang bagus. Di situ Pak Dudun menjumpai tanaman kedelai yang tumbuh dengan subur, tumbuh dengan daun yang hijau, tumbuh dengan batang yang kuat, yang kokoh, yang sehat. Pak Dudun yakin dan percaya tanaman ini pasti akan menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang seperti yang Pak Dudun harapkan. Anak-anak, demikian cerita Pak Bowo tentang Pak Dudun. Ya, kisah Pak Dudun ini hampir sama seperti yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Anak-anak, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak mau mengerti dan tidak mau belajar, sehingga firman Allah ini kemudian diambil oleh si jahat. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak berakar masuk ke dalam hatinya, sehingga ketika ada masalah, ada persoalan sedikit saja, orang itu segera lupa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman Allah tetapi oleh karena tipu daya kekayaan, tipu daya kekuasaan, oleh karena himpitan berbagai macam hal duniawi, sehingga hidupnya tidak seturut dengan firman Allah, sehingga tidak ada damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan orang tersebut, dan kehidupan orang tersebut tidak bermanfaat bagi orang. Benih yang ditanam di tanah yang subur adalah orang yang mendengar firman Allah dan mengerti serta menjalani dan melakukan firman Allah itu di dalam hidup sehari-hari, sehingga oleh karena tingkah lakunya yang benar, orang tersebut menghasilkan buah-buah kebenaran yang berlipat-lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur? Caranya adalah rajin membaca Alkitab, berdoa, belajar, rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu, walaupun saat ini sekolah minggu melalui live streaming. Ya. Anak-anak bisa membaca Alkitab, berdoa, belajar, ya, bertanya kepada orang tua, pada saudara, pada guru-guru sekolah minggu, pada bapak ibu majelis, atau pada bapak pendeta, sehingga iman yang anak-anak semua miliki itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa berbunga, bisa berbuah, sehingga menghasilkan banyak keselamatan bagi orang lain. Anak-anak bisa merawat, menyiram, memupuk iman percaya anak-anak dengan cara yang seperti itu, sehingga iman percaya anak-anak pada saatnya nanti akan tumbuh, akan berkembang, akan berbuah dan menghasilkan banyak buah. Anak-anak ingat apa yang dilakukan oleh Pak Dudun tadi. Pak Dudun menyebar satu benih biji kedelai ke dalam tanah. Kemudian ketika dia tumbuh, ketika dia hidup dengan sehat, tanaman itu pada akhirnya akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Itu yang Tuhan harapkan dari anak-anak Tuhan. Akhirnya Pak Pun mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat,
tetap sekolah minggu. Jangan lupa untuk membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan boleh memakai kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang siap untuk menjadi benih-benih firman Tuhan yang baik, anak-anak yang boleh menghasilkan benih-benih kebaikan, anak-anak yang boleh menghasilkan buah-buah keselamatan bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul. Ya, yang dibawakan oleh Pak Guru. Yuk kita ucapkan terima kasih. Yuk, anak-anak juga ya. Kita sama-sama akan mengucapkan terima kasih sama Pak Guru. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bobo. Tuhan Yesus Memberkati. Nah, kita sudah banyak memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampailah kita di penghujung acara ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, kita akan tutup dalam doa. Dimohon dengan kasih, masih mohon untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kami mengikuti ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, kami rasakan, kami pujikan dapat berguna untuk membantu kehidupan kami, membantu kami di dalam melaksanakan aktivitas kami setiap hari. Tuhan pimpin kami, Tuhan mampukan kami untuk tetap ceria di dalam melaksanakan aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Akulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mas Simon. Terima kasih. Ya, anak-anakku semuanya, jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu dengan guru-guru yang baik. Kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokolnya. Iya. Apa saja Mbak Lara? Kalau keluar rumah, ingat selalu memakai masker. Iya. Terus apa aja tuh? Oh iya, kita juga harus mencuci tangan, rajin mencuci tangan, rajin memakai hand sanitizer. Tuh. Iya, betul. Terus apa lagi? Jaga. Oh iya, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Dan jangan lupa tetap makan makanan yang Bergizi. Terima kasih anak-anakku semua. Mari kita Tutup nyanyikan lagu. ibadah kali ini dengan menyanyikan lagu apa Bu?